Oke, pemirsa selamat siang. Hari ini tanggal 11 Juli 2022, hari Senin. Kami menemui Bapak Amir Hamzah untuk minta pendapat Bapak terkait dengan pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di Bali tahun yang berakhir tanggal 8 Juli 2022 kemarin. Silakan. Saya kira secara umum setelah mengikuti perkembangan dalam pertemuan Menteri Luar Negeri G20 yang berlangsung di Bali beberapa waktu lalu, secara umum saya dapat mengatakan bahwa sebagai rakyat Indonesia kita merasa kurang puas karena hasil tersebut justru menimbulkan tanda tanya tentang kemungkinan hambatan-hambatan yang akan muncul pada perundingan tingkat tinggi yang akan berlangsung pada bulan November 2022 nanti sebagai akhir dari sesi presidensi G20 yang sekarang dipegang oleh Presiden Jokowi. Saya ingin memberi catatan khusus tentang pidato pembukaan yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia pada pertemuan tersebut, karena sebagai tuan rumah beliau adalah ketua dari persidangan tersebut, yang ketika membuka acara tersebut menyampaikan pidatonya dengan menjelaskan tentang kerukunan hidup masyarakat Indonesia yang ada di Bali. Bagaimana orang Hindu, orang Buddha, orang Islam, orang Kristen, Protestan hidup di Bali secara rukun. Sesuatu yang sangat menggembirakan ketika Menteri Luar Negeri kita menyampaikan hal itu. Tapi secara nasional ada fakta lain yang sangat memprihatinkan adalah bahwa ketika di Amerika misalnya telah timbul peraturan mengenai anti-Islamfobia, ternyata gejala-gejala Islamfobia dalam panggung politik nasional kita masih menggejala gitu. Artinya ada gerakan-gerakan yang tidak senang dengan Islam, ada gerakan-gerakan yang sengaja menciptakan permusuhan antara pemerintah dengan Islam, namun hal itu dibiarkan saja sehingga juga masalah ini menjadi tertawaan dari pihak-pihak lain yang mengikuti kegiatan pada pertemuan Menteri Luar Negeri G20 ini. Nah, kemudian ada satu catatan yang perlu kita berikan adalah ketidaktegasan Menteri Luar Negeri kita sebagai pimpinan sidang ketika dalam sidang itu terlihat hal-hal yang tidak terpuji. Misalnya ketika Menteri Luar Negeri Rusia sedang menuju ke podium untuk menyampaikan pidatonya, untuk menyampaikan penjelasannya, dia belum sampai ke podium sudah diganggu oleh berbagai pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta oleh Menteri Luar Negeri lain dalam pertemuan tersebut sebelum Menteri Luar Negeri Rusia sampai ke podium tentu merupakan hal yang tidak terpuji dan sangat disesalkan bahwa Menteri Luar Negeri kita tidak menggunakan kapasitasnya untuk menertibkan masalah tersebut. Kemudian kita tahu bahwa salah satu arah daripada pertemuan Menteri Luar Negeri G20 ini adalah agar supaya bisa memutuskan atau bisa menyampaikan satu kesimpulan untuk memberikan sanksi kepada Rusia dalam kaitannya dengan ofensif Rusia melakukan perang terhadap Ukraina. Namun ada informasi lain bahwa beberapa waktu sebelum persidangan Menteri Luar Negeri negara-negara G20 ini berlangsung, sudah ada pertemuan khusus antara Menteri Luar Negeri Cina dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, di mana Menteri Luar Negeri Cina meminta kepada Menteri Luar Negeri Indonesia agar menggunakan kapasitasnya selaku ketua persidangan dari pertemuan para Menlu G20 ini untuk mencegah timbulnya pemberian sanksi kepada Rusia. Nah, tetapi hal ini barangkali kurang terbaca oleh publik, karena ketika ada pihak lain yang melakukan hal-hal tidak terpuji, misalnya menyampaikan interupsi sebelum Menteri Luar Negeri Rusia menyampaikan pidatonya di podium, maka Menteri Luar Negeri Rusia sudah mengambil keputusan untuk tidak menuju ke podium, lalu tapi keluar meninggalkan pertemuan itu. Nah, ini satu hal yang barangkali
harus menjadi pekerjaan rumah bagi kita untuk memikirkan ke depan, karena biar bagaimanapun juga harus dicatat bahwa sebelum Presiden Jokowi ketemu dengan Presiden Putin, maka Presiden Putin telah menerima kehadiran Perdana Menteri India. Dan ketika itu mereka berdua bicara tentang bagaimana membangun solidaritas antara Rusia, Brazil, Afrika, dan India dengan beberapa negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Namun sayangnya bahwa dalam pertemuan antara Presiden Putin dengan Perdana Menteri India itu yang membicarakan mengenai membangun kekuatan di kawasan Afrika, Asia Pasifik, dan Asia Tenggara, sama sekali Indonesia tidak dibicarakan oleh kedua pimpinan negara besar ini. Seperti kita ketahui bahwa baik Rusia maupun Amerika, baik Rusia maupun India sama-sama mempunyai sumber kekuatan nuklir dalam persenjataan mereka, sehingga ini juga harus menjadi pertimbangan dari pemerintah kita, terutama dalam diplomasi luar negeri kita, karena biar bagaimanapun juga terjadinya perang itu sangat dipengaruhi oleh ekonomi, dan ekonomi sebuah negara sangat dipengaruhi oleh bagaimana kekuatan pertahanan dan keamanan negara itu dalam menghadapi perang. Saya kira ini barangkali faktor-faktor signifikan yang pada tataran global harus menjadi pekerjaan rumah dari pemerintah Indonesia dalam mensukseskan KTT G20 yang akan berlangsung pada bulan November yang akan datang, yang kita lihat bahwa gangguan-gangguan yang signifikan itu sekarang sedang berlangsung, antara lain dengan hal-hal yang tidak terpuji yang terjadi dalam pertemuan menteri-menteri G20 kemarin, kemudian dengan kondisi ekonomi di mana turun naiknya dolar sudah mencapai 15.000 sekian, kemudian dia turun lagi menjadi 14.900 sekian, ini akan turun naik terus, tentu akan menimbulkan gangguan-gangguan tertentu dalam stabilitas ekonomi kita yang juga akan mempengaruhi stabilitas ketahanan nasional kita. Saya kira demikian. Sejauh mana efektivitas dari hasil KTT Menlu G20 ini menjawab tantangan global? Ya, saya kira dengan kondisi ekonomi kita yang sekarang ini kan sulit bagi kita untuk melihat bahwa hasil daripada pertemuan para menteri luar negeri itu akan memberikan sumbangan atau kontribusi yang positif bagi perkembangan global. Jangan kita lupa bahwa negara-negara besar pun ada kekuatan rahasia dari belakang layar yang mengendalikan mereka. Mari kita belajar dari mulai pembentukan Liga Bangsa-Bangsa itu kan tidak dibentuk oleh antar negara. Liga Bangsa-Bangsa didorong oleh hanya seorang keluarga Rockefeller, kemudian gagal, tapi kemudian mereka berhasil membentuk PBB, kemudian Dana Moneter Internasional, kemudian Bank Dunia, dan lain-lain sebagainya, sehingga ada kekhawatiran bahwa G20 ini bukan dibentuk oleh antar negara yang ada dalam menjadi anggota dari G20 ini, tapi ada kekuatan besar di belakang layar karena punya kekuatan ekonomi yang kuat, punya kekuatan moneter yang kuat, punya kekuatan fiskal yang kuat, dan mereka berhasil mengendalikan negara-negara besar, termasuk negara-negara yang ada di Amerika, Eropa, dan terutama Inggris, sehingga akhirnya kontribusi terhadap perkembangan global itu hanya akan memberikan keuntungan kepada tangan-tangan rahasia yang ada di belakang layar yang ingin membangun apa yang mereka sebut sebagai tatanan dunia baru. Nah, itu yang harus kita khawatirkan, sehingga Indonesia harus merespon ini secara brilian, secara cerdas, sehingga perjalanan pemerintahan negara dan bangsa Indonesia ini, terutama dalam menghadapi perkembangan politik sekarang ini menuju Pilpres 2024, itu tidak terkecoh, tidak terjebak dalam permainan daripada para konglomerat global yang menyutradarai berbagai perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan pertahanan keamanan pada tataran global. Oke, terima kasih Pak atas pendapatnya. Selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.